Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita membahas terkait daftar petarung dari pertarungan Record of Ragnarok God Apocalypse, yaitu pertarungan Dewa versus Dewa part kedua. Setelah kemarin kita membahas nih part satunya dari mulai Dewara, Cuculein, Sun Wukong, Prometheus, Suzaku, Dewa Indra, Neza, dan juga Morrigan, kita akan membahas part 2-nya, yaitu daftar-daftar di sebelahnya. Jadi siapakah mereka? Yuk, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Nah minasan, setelah kemarin nih kita membahas terkait daftar para petarung part 1 di manga Record of Ragnarok spin-off God Apocalypse atau pertarungan Dewa versus Dewa. Kali ini kita akan bahas di part 2-nya, yaitu daftar sebelahnya. Kalau kemarin kita membahas terkait benar-benar dewa-dewa dalam mitologi, namun menurut Sensei yang sekarang ini di part 2 lebih ke daftar-daftar iblis yang ditarungkan dengan para dewa. Karena daftarnya seperti ini minasan. Ada Ahura Mazda, kemudian ada Muramasa, kemudian ada Enma Daimyo, kemudian ada Shinigami, ada Belial, ada Leviathan, kemudian lagi ada Surtur dan juga Hydra. Mereka semua kalau dalam mitologi adalah iblis-iblis dan juga setengah iblis setengah dewa. Tapi daripada penasaran nih bagaimana penjelasan di mitologinya, langsung saja kita akan bahas sekarang. Yang pertama yaitu Ahura Mazda. Nah, Ahura Mazda ini adalah salah satu dewa tertinggi dalam mitologi Persia kuno dan Iran kuno sebelum pra-Islam. Dari kata Ahura Mazda sendiri yang mengartikan sebagai sang dewa yang bijaksana. Di sini, menurut Zarathustra, bahwa Ahura Mazda sendiri adalah dewa yang menciptakan segalanya atau the primordial god dari bangsa Persia kuno. Dia sendiri juga menciptakan dua roh kebaikan dan juga kejahatan, yaitu Spenta Mainyu dan juga Angra Mainyu. Spenta Mainyu menggambarkan kebijaksanaan dan kebaikan, sedangkan Angra Mainyu menciptakan kejahatan juga kelicikan. Jadi terdapat dua roh yang dimiliki oleh Ahura Mazda sebagai bentuk dari sifat manusia, ada baik dan juga ada keburukan. Dan juga ciri-ciri dari Ahura Mazda sendiri dalam mitologinya, dia digambarkan sebagai seorang pria yang memakai mahkota, berjanggut, dan juga memiliki dua sayap dan muncul dari cakram, dan memiliki sepasang dua kaki. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini minasan. Kemudian dia juga sempat dikenal dan bahkan diadaptasi dalam beberapa kartun, film, dan lain-lain. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse kali ini, Ahura Mazda untuk karakternya sudah diperlihatkan seperti apa. Dia sendiri digambarkan sebagai seorang dewa yang gagah, memakai busana layaknya dewa tertinggi primordial god dari mitologi tersebut, dan bahkan mukanya itu setengah baik dan juga setengah jahat yang menggambarkan antara Spenta Mainyu dan juga Angra Mainyu. Nah, kemudian juga Ahura Mazda sendiri dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse kali ini, dia menjadi salah satu petarung yang akan bertarung dengan Muramasa, salah satu pengrajin pedang terkutuk pada saat itu, yang akan bertarung di ronde kelima tentunya. Yang kedua yaitu Muramasa. Nah, untuk Muramasa ini sebenarnya dia adalah seorang pengrajin umat manusia dari Jepang yang sangat terkenal dengan karyanya yang sangat bagus. Bahkan Keshogunan Tokugawa Ieyasu meyakini bahwa pedang yang dimiliki oleh Muramasa atau dibuat oleh Muramasa merupakan pedang terbaik yang sangat tajam dan sangat efisien saat digunakan pada medan pertempuran. Tetapi di balik itu semua ada kisah kelam dan juga menjadi sebuah kutukan bagi para pengguna pedang Muramasa. Seperti contohnya adalah klan dari Keshogunan Tokugawa Ieyasu yang menjadikan keluarga dari klan Tokugawa Ieyasu sendiri seperti kakek Tokugawa Ieyasu, kemudian ayahnya Tokugawa Ieyasu itu dibunuh oleh para jenderal-jenderal prajurit Keshogunan Tokugawa Ieyasu sendiri akibat menggunakan dari pedang Muramasa. Bahkan Tokugawa Ieyasu sendiri sempat mengalami pengalaman buruk terkait pedang Muramasa ini, di mana Tokugawa Ieyasu ini hampir dibunuh oleh bawahannya sendiri setelah menggunakan pedang Muramasa.
Akibat hal tersebutlah, maka dari itu Keshogunan dari Tokugawa Ieyasu mulai melarang siapapun yang menggunakan pedang Muramasa. Dan dikuburlah dan dihancurkanlah pembuatan pedang Muramasa tersebut, sehingga pemakaian dari pedang Muramasa sudah tidak diberlakukan lagi. Dan dari situ juga ada kemungkinan nih kenapa diangkatnya Muramasa di sini menjadi salah satu petarung dewa di Record of Ragnarok God Apocalypse. Mungkin bukan karena dia manusia, melainkan karena kutukan dari pedang tersebut dan iblis yang mempengaruhi pembuatan Muramasa sehingga pedang-pedangnya tersebut terkutuk. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse atau pertarungan dewa versus dewa, Muramasa sendiri menjadi salah satu daftar petarung yang akan melawan dewa, yaitu melawan si Ahura Mazda dari Persia kuno. Di sini saya juga masih penasaran dan masih bingung nih kenapa bisa nih Muramasa menjadi salah satu petarung dewa, sedangkan dia sendiri bukanlah dewa melainkan manusia. Dan mungkin rasa penasaran tersebut akan terungkap setelah pertarungan sudah mencapai antara Ahura Mazda versus Muramasa, dan kita nantikan saja, oke? Yang ketiga, yaitu Enma Daioh. Nah, Enma Daioh ini merupakan sang raja neraka dari 13 hakim orang mati dalam mitologi Buddhism. Enma Daioh sendiri digambarkan sebagai sang raja bermuka seram yang menghakimi orang-orang yang telah mati dan akan dilanjutkan selanjutnya kepada 13 hakim orang mati. Nah, Enma Daioh sendiri digambarkan dia memiliki wajah yang sangat seram dan berpakaian layaknya pejabat dinasti Tang Tiongkok kuno. Dia juga dilayani oleh beberapa iblis dan bahkan memiliki 2 sekretaris iblis sendiri yang akan membantunya dalam penghakiman. Dan juga tugas dari Enma Daioh sendiri yaitu menghakimi orang-orang mati. Dia sendiri memiliki catatan, kebaikan dan juga kejahatan orang-orang yang akan diadili dan diseleksi apakah dia layak untuk ke surga atau ke neraka. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Vacher is guilty. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse atau pertarungan dewa versus dewa, Enma Daioh sendiri wujudnya masih belum diperlihatkan seperti apa. Apakah dia akan sesuai dengan mitologinya atau tidak, kita tidak tahu ya minasan. Tetapi yang pasti, Enma Daioh sendiri menjadi salah satu petarung dewa versus dewa yang akan turun di ronde ke-6 melawan Shinigami, yaitu sang dewa kematian dari Jepang. Dan kita akan nantikan nih sang raja neraka dari mitologi Buddhism versus sang dewa kematian dari mitologi Jepang. Yang keempat, yaitu Shinigami. Nah, Shinigami ini merupakan sang dewa kematian dari mitologi Jepang. Menurut masyarakat Jepang sendiri, Shinigami ada kaitannya dengan Grim Reaper, sang dewa kematian dari barat. Nah, Shinigami ini sering digambarkan sebagai seorang malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang sudah akan mati atau menjadi malaikat kematian orang-orang nih dari mitologi Jepang sendiri. Shinigami sendiri, bahkan kita tidak tahu nih seperti apa wujud aslinya dari Shinigami, tetapi kebanyakan orang menggambarkan Shinigami sebagai hampir mirip sih dengan Grim Reaper-nya milik orang barat. Dan juga Shinigami sendiri sering digambarkan dan bahkan diadaptasi dalam kisah-kisah anime, dewa kematian, dan bahkan masih banyak lagi. Dan anime yang paling kental dengan Shinigami adalah anime Death Note. Dan kalian juga pasti sudah nonton kan anime Death Note sendiri? Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok God Apocalypse atau pertarungan dewa versus dewa, Shinigami sendiri wujudnya masih belum diperlihatkan seperti apa. Dan bahkan kita juga belum tahu nih karakternya akan seperti apa. Tetapi yang sudah jelas, Shinigami sendiri menjadi salah satu petarung dewa yang akan bertarung di Record of Ragnarok God Apocalypse dan melawan Enma Daioh, sang raja dari 13 hakim orang mati. Jadi kita akan lihat nih pertarungan yang paling seru di ronde ke-6, sang dewa kematian versus raja orang mati. Yang kelima, yaitu Belial. Nah, Belial sendiri merupakan sang malaikat jatuh atau fallen angel dan juga seorang iblis dalam mitologi Ibrani. Nah, Belial sendiri pada awalnya dia adalah sang malaikat sebelum memberontak kepada Tuhan bersamaan dengan Lucifer, Satan, Beelzebub, dan lain-lainnya juga. Dan bahkan dia sendiri sekarang ini dijuluki sebagai sang nyala api atau juga sebagai korek api kejahatan, di mana kaitan-kaitan kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia bahkan dikaitkan juga dengan Belial menurut mitologi satanik. Bahkan menurut mitologi satanik juga, Belial sendiri merupakan sang raja iblis yang menjaga gerbang sebelah barat. Dia sendiri memiliki pasukan sebanyak 80 legiun iblis dan juga
setan yang ada di dunia bawah. Dan bahkan bila ingin memanggil dirinya, kita sendiri harus memberikan persembahan kepada dia. Selain itu juga, Belial sering dikatakan sebagai iblis yang sangat menakutkan dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Karena dalam mitologinya sendiri, Belial diciptakan setelah Lucifer diciptakan karena kekuatannya hampir sama dengan milik Lucifer. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok dan Apocalypse sendiri, wujud Belial masih belum diperlihatkan nih seperti apa. Apakah akan seseram seperti di mitologinya atau malah seperti Beelzebub yang ada di manga Record of Ragnarok the originalnya sendiri. Dan bahkan di sini Belial akan bertarung melawan iblis lagi, yaitu salah satu pangeran neraka. Siapa lagi kalau bukan The Leviathan, salah satu dari 7 pangeran neraka. Yang keenam yaitu Leviathan. Nah, Leviathan ini banyak sekali mitologinya. Yang pertama, dikatakan bahwa Leviathan merupakan sebuah monster berwujud seperti naga atau sea serpent yang menguasai lautan kedalaman Mediterania dan bahkan digambarkan sebagai gerbang neraka itu sendiri. Dan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Leviathan merupakan salah satu malaikat jatuh bersamaan dengan Lucifer, Beelzebub, Belial, Satan, dan lain-lain. Dan juga yang ketiga adalah Leviathan sendiri termasuk sebagai 7 dari pangeran neraka yang mewakili 7 dosa besar, yaitu envy atau kecemburuan. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok dan Apocalypse sendiri, pertarungan dewa versus dewa, sosok Leviathan sendiri masih belum diperlihatkan seperti apa. Entah nih akan mengambil wujud iblis seperti halnya Belial, atau juga akan mengambil wujud monster, naga, atau sea serpent dalam mitologinya, atau akan mengambil wujud yaitu sebagai the fallen angel seperti halnya Beelzebub di manga Record of Ragnarok itu sendiri. Tapi yang jelas Leviathan sendiri terdaftar menjadi salah satu petarung dewa versus dewa yang nantinya akan melawan iblis juga. Siapa lagi kalau bukan Belial, sang api kejahatan. Yang ketujuh yaitu Surtur. Nah, Surtur ini merupakan raksasa api dalam mitologi Nordik. Surtur sendiri dalam mitologi Nordik merupakan pemimpin dari Niflheim, yaitu tempatnya raksasa api berasal, dan bahkan Surtur juga merupakan pemimpin dari segala raksasa api dalam mitologi Nordik. Nah, Surtur juga di sini ada kaitannya dengan kiamat para dewa, yaitu Ragnarok dalam mitologi Nordik. Surtur menjadi satu-satunya raksasa yang membunuh dewa pertama dalam mitologi Nordik. Siapa lagi kalau bukan Freyr, yang merupakan dewa yang pertama kali mati dalam pertarungan tersebut. Dan bahkan Surtur juga dikatakan raksasa yang mengakhiri perang Ragnarok tersebut, yang menyebabkan 9 dunia itu dibakar habis oleh Surtur, menjadi kiamat dewa Ragnarok. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok dan Apocalypse, Surtur merupakan salah satu petarung yang akan bertarung melawan para dewa. Bahkan di sini Surtur sendiri masih belum diperlihatkan nih akan seperti apa perawakan dan wujudnya. Apakah akan sesuai dengan mitologi menjadi raksasa api atau malah beda dengan mitologinya wujudnya. Yang pasti Surtur di sini akan menjadi petarung di ronde terakhir melawan siapa? Yaitu Hydra, salah satu monster berkepala 8 dari mitologi Yunani yang merupakan lawan dari Hercules. Yang kedelapan, yaitu Hydra. Nah, minasan, siapa sih yang gak kenal Hydra? Yaitu salah satu monster mitologi dalam mitologi Yunani yang sempat dikalahkan oleh Hercules dalam 12 tugasnya. Hydra sendiri dalam mitologi Yunani digambarkan sebagai monster ular berkepala 8, yang mana spesialnya adalah bila lehernya dipenggal oleh pedang, maka dari salah satu kepala tersebut akan tumbuh lagi 2 kepala lanjutan, dan akan seterusnya bila kepalanya terus dipenggal oleh sang pahlawan Hercules, hingga pada akhirnya Hercules sendiri membunuh sang monster tersebut dengan cara setelah dipenggal kepalanya langsung dibakar sehingga kepalanya tidak akan tumbuh lagi. Dan itu adalah Hydra dalam mitologi Yunani. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok dan Apocalypse atau pertarungan dewa versus dewa, Hydra sendiri merupakan salah satu petarung dewa yang nanti akan bertarung melawan dewa yang lainnya, terutama Surtur. Sedangkan wujud dari Hydra sendiri sampai sekarang masih belum diperlihatkan akan seperti apa wujudnya. Apakah akan mirip di mitologi menjadi seorang monster
yaitu ular berkepala 8 atau naga berkepala 8, atau malah menjadi agak berbeda dengan mitologinya. Dan kita akan lihat nih kemampuan dari Hydra melawan Surtur. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan daftar para dewa yang akan bertarung dalam manga spin-off Record of Ragnarok God Apocalypse Dewa versus Dewa part kedua. Lebih ke daftar iblis yang akan bertarung melawan dewa versus dewa sih kali ini. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah setuju dengan sensei atau minasan semua punya pendapat lain? Silahkan isi saja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari sensei. Sekian dari sensei, and bye-bye.